Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa qala dawu sebakan sing Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna li ni'amillahi a'da'an. Inna li ni'amillahi setuhna iku kaduwe pira-pira nikmate Gusti Allah. A'da'an sapa pira-pira musuh. Faqila nuli ditakonaken, wa man iku sinten hum utawi a'da. Sinten musuh-musuhnya? Siapakah musuh-musuh atas nikmatnya Allah? Faqala nuli jawab sapa Kanjeng Nabi, utawi para musuh nikmatnya Allah iku alladzina wong akeh yahsuduna kang iri sapa alladzin, mereka iri annasa ing masyarakat ing menungso alama ing atase nikmat atakang maringi hum ing nas Allah subhanallah min fadlihi saking anugrahe Allah, merasa tidak puas atas nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, merasa dia yang harusnya lebih layak. Kayak sikap iblis itu merasa tidak puas Allah memberi kemuliaan kepada Nabi Adam, dia protes, tidak mau. Wa qala dawu sebagian Nabi sallallahu alaihi wasallam, sittatun yadkhuluna an-nar qabla al-hisab bisanatin. Sittatun utawi ana wong 6 yadkhuluna iku mancing sapa sitah mancing an-nar ing dalam neraka qabla al-hisabi ing dalam sedurunge dihisab bisanatin kelawan kacek setahun, belum ada hisab aja mereka sudah masuk neraka. Qila ditakonaken ya Rasulullah, man iku sinten hum utawi sitah 6 kelompok manusia yang telah masuk neraka sebelum ada hisab niku siapa saja? Qala jawab sebagian Kanjeng Nabi, al-umara'u iku para pejabat, para pemimpin pejabat, biljuri kelawan lacut. Jadi bukan untuk mensejahterakan masyarakat, bukan jabatan itu ya hanya untuk prioritas diri sendiri, keluarga sendiri, buat untuk proyeknya sendiri. Punya jabatan, mumpung punya jabatan, maka dia kelep-kelepan buat bisnis usahanya sendiri, ngambil kesempatan sebanyak-banyaknya mumpung jadi pejabat. Anak-anaknya, ponakannya meskipun bodoh-bodoh gak apa-apa, direkrut semua, diangkat semua. KKN lah, korupsi, kolusi, nepotisme. Jual beli jabatan, mumpung saya jadi pejabat, siapa yang mau daftar, ingin jadi jabatan, ingin jadi pegawai sini, bisa, wani piro, nanti saya usahakan, asal bayar aja. Jadi itulah mereka golongan pejabat model begitulah, boro-boro memikirkan kesejahteraan masyarakat. Yang namanya pejabat pemerintah diangkat itu untuk memikirkan rakyat lah. Kerja memikirkan masyarakat itu memang berat, maka mereka digaji. Nah, gaji jabatan itu bukan untuk aji mumpung saya jadi pejabat, maka diangkat semualah keluarganya. Bisnis, wah, peluang hanya dia sendiri yang memperoleh, dia sendiri dan golongannya. Bukan untuk mikirkan masyarakat. Masyarakat dibuat sisa-sisanya aja. Wal Arabulan mong Arab, ini masuk neraka juga ini orang Arab nih. Orang Arab. Ya tidak semuanya, tapi banyak gitu. Wal Arabulan wong Arab bil asabiyati sebab fanatismenya. Orang yang fanatik kesukuan orang Arab itu. Fanatik sekali. Asal partainya partai ini sama dengan partainya saya masuk surga, yang lain bukan masuk surga. Yaitu orang fanatik aja. Masalah partai aja kok urusannya surga sih gimana? Ini namanya fanatik. Golongannya siapa? Itu fanatik sekali orang itu. Masya Allah ya. Fanatik darah biru, darah biru. Padahal darah ya semuanya merah lah. Itu fanatik itu membuat orang cepat masuk neraka itu. Belum ada hisab sudah neraka duluan. Wadahaqinu lan para dahkon
yakni kepala pemerintahan, pemimpin, entah pemimpin organisasi, pemimpin pemerintahan, ya pemimpin gitu saja. Bitakaburi kelawan sikap adan uduge, kelawan sikap sombongnya, petantang peting-ting. Waktu jaru para pedagang, mereka masuk neraka. Para pedagang masuk neraka. Ya nggak semua ini sih, tapi potensinya ada masuk neraka tuh para pedagang, bahkan sebelum ada hisab. Kenapa? Bil khianati, sebab khianati, banyak kecurangan. Banyak pedagang curang itulah potongan masuk neraka. Lebih cepat masuk nerakanya. Wa ahlur rustaqi, lan wong kampungan, orang kampung masuk neraka juga. Waduh, orang-orang udik masuk nerakanya cepat itu. Orang kampung itu, orang udik masuk nerakanya cepat. Ya tidak semuanya. Tidak semua orang udik. Orang kampung bil jahalati, kelawan sebab bodoh. Bodoh. Suruh pinter tuh nggak mau. Ya, biar aja saya enak jadi orang bodoh kok. Mending kami jadi orang bodoh daripada orang pintar, cuma gitu-gitu doang. Nah, ini bodohnya itu Masya Allah ya. Bodohnya udah kayak kebo tuh. Orang bodoh kayak kebo, disuruh pintar tidak mau. Nah, ini namanya orang kampungan model kayak begitu tuh. Ya sudah, cepat masuk nerakanya itu. Wis bodoh masuk neraka pula. Aduh, nggak enak ya. Jadi tidak rela, orang Islam itu, orang iman itu tidak rela akan kebodohan, harusnya. Wal ulama juga cepat masuk neraka. Ulama juga cepat masuk neraka ini. Entah ini riwayat hadisnya apa sahih atau tidak, kita cuma baca aja. Wal ulama masuk nerakanya cepat itu ulama. Makanya awas, jangan alim-alim teman. Bahaya kalau ya, bukan masalah ilmunya, bukan masalah salahnya ilmu. Silahkan jadi orang alim. Jadi seperti juga silahkan jadi pedagang, silahkan jadi kepala kampung, silahkan jadi orang kampung juga nggak masalah. Jadi orang alim pun tidak masalah. Yang bermasalah itu kondisi umum ya, kondisi umumnya ini loh. Kalau umumnya orang kalau sudah jadi pejabat ya kelep, curang. Umumnya orang kalau sudah jadi pedagang ya curang. Umumnya orang jadi orang kampung itu susah sekali diarahkan. Orang kalau sudah jadi benar-benar orang kampung, orang udah jadi orang Arab itu susah sekali. Kondisi umum. Fanatiknya tuh Masya Allah orang Arab ya. Makanya al-a'rabu asyaddu kufran wa nifaqan. Orang Arab itu menurut Quran asyaddu kufran wa nifaqan, itu paling keras kekufuran dan kemunafikannya. Fanatiknya. Begitupun ulama cepat masuk neraka. Kenapa? Bukan salah ilmunya. Ulama Kondisi umum yang terjadi pada diri ulama ini bil hasadi, kelawan iri dengkinya. Tidak sportif, iri dengki. Sesama ulama itu penyakitnya orang alim tidak mau mengakui orang lain. Penyakitnya orang alim adalah tidak mengakui keilmuan orang lain. Akuilah orang lain juga punya prestasi. Akuilah tuh. Sekolah ITB itu susahnya naudzubillah. Ya tapi karena DWK orang alimnya, penyakitnya yakin su ilmu dunia kan silah. Itu nggak ada artinya, nggak masuk, tidak ada di akhirat, tidak menjadi pitakon kubur. Gayanya kan begitu, hasud, memang hasud, bahkan ingkar terhadap prestasi orang lain. Penyakitnya ulama itu sudah. Penyakitnya ulama tidak mau mengakui. Apa sih ilmu-ilmu teknik? Cuma gitu-gitu doang. Ya susah masuk sekolah teknik itu. Dikiranya gampang apa? Otak juga harus kerja keras. Lu biaya mesti ada.
orang sekolah ITB itu susah luar biasa. Tidak semua orang bisa sekolah ITB. Akuilah. Tapi ulama kan gak mengakui. Pokoknya kalau tidak ngerti Ja'a Zaidun berarti sudah gak ada artinya. Nah, ini namanya salah. Namanya salah. Akui orang lain juga punya prestasi. Akui. Jadi hasud ulama itu tidak mau mengaku. Sesama ahli agamanya saja tidak saling mengaku. Karena dia kebisaannya Ja'a Zaidun saja, maka satu-satunya ilmu yang dia anggap hebat itu cuma ilmu Ja'a Zaidun. Itu ada orang ahli Quran tidak diakui. Nah ini hasud, memang hasud, orangnya hasud. Orang hasud. Ilmu itu cuma apa yang dia miliki saja. Itu ilmu yang istimewa, cuma apa yang dia miliki saja. Orang lain tidak. Al-atharu biru athar. Qala dawu sebab salafi sebagian wong salaf. Awalu khati'atin utami kawitane kesalahan kana kang terjadi apa khati'ah. Iya ya awalu khati'ah. Al-hasadu itu adalah penyakit iri. Dosa pertama yang dilakukan makhluk hidup adalah dosa iri. Apa ceritanya? Hasada iri, hasud iblis, Yusuf iblis Adam ing Nabi Adam alaihi salam. Jadi nggak terima, tidak terima. Apa sih Adam tuh? Tidak pantas dihormati seperti itu. Mestinya aku yang terhormat. Saya orang yang senior. Adam itu anak kemarin sore, tercipta dari tanah pula, diinjak-injak di bawah. Nggak terima, hasud. Ya sombong, ya hasud. Ala rutbatihi ngatasi kedudukan Adam. Fa'aba, nuli nolak. Jadi nolak tuh, angkuh, menolak. Karena iri itulah akhirnya menolak, tidak mengakui. Tidak mengakui prestasi Nabi Adam. Ya iblis itu sudah. Makanya tadi kan ulama itu cepat masuk neraka. Cepat masuk neraka. Bukan salah ilmunya, tapi kondisi penyakit yang menjangkit ulama itu adalah penyakit hasud. Sama dengan penyakit iblis. Karena dia hasud, karena iblis hasud, tidak mau mengakui prestasi Nabi Adam. Karena ulama itu ada yang hasud, mereka tidak mengakui prestasi orang lain. Tidak mau mengakui prestasi orang lain. Karena ilmunya Ja'a Zaidun, maka satu-satunya ilmu yang berharga bagi dia adalah ilmu Ja'a Zaidun. Yang lain-lain tidak dianggap ilmu. Yang lain-lain tidak dianggap ilmu. Apalagi ilmu kedokteran tidak diakui sama sekali. Tidak diakui sama sekali. Tinggal akui saja orang lain punya kelebihan. Setiap orang itu likulli fa inna likulli syai'in maziyatan. Segala sesuatu ada keistimewaannya sendiri. Orang itu nggak ngerti Ja'a Zaidun, tapi dia pandai mengobati. Ya sudah, saya hargai dia. Kalau nggak ada orang macam dia, kita sakit mau kemana? Ya kan? Ilmu kedokteran kita hargai, ilmu teknik kita hargai, ilmu bahasa kita hargai. Tuh jangan malah kayak iblis. Iblis itu tidak mau mengaku Adam cuma pinter gitu-gitu aja. Tidak mau mengakui iblis itu. Padahal sudah terang wa 'allama Adam al-asma kullaha. Tidak diakui oleh iblis. Karena memang punya penyakit iri, hasud. Jadi jangan sampai kita punya penyakitnya iblis. Fa'aba maka menolak supaya iblis an yasjuda ing yen to sujud supaya iblis lahu maring Adam. Fahamala maka mendorong hu ing iblis al hasad dua sikap hasud, penyakit hasud, mendorong ala maksiat ing atase maksiat, durhaka. Tidak mau mengakui Nabi Adam, tidak mau menghormati Nabi Adam. Wa hukiya diriwayatkan diceritakan apa anna Aun bin Abdillah dakhala iku mancing sapa Aun alal fadlil
muhallab ing atase fadl al muhallab. Wa kana lan ana sapa fadl yauma idzin ing dalam dinane mengkono dakhala Aun bin Abdillah dakhala alal fadl ala wasitin iku ing atase kota wasit. Faqala nuli dawu sapa Aun bin Abdillah, ini keperluannya ulama masuk kepada pemerintah. Keperluannya sekedar ngasih masukan saja sudah, setelah itu pulang lagi. Hanya sekedar ngasih pesan, kemudian pulang lagi. Memang ulama dulu jaga jarak, bukan benci terhadap pemerintah, bukan benci terhadap pemerintah, tapi jaga jarak. Jaga jarak. Jaga jarak tuh awas, jangan dikonotasikan berarti benci terhadap pemerintah, sentimen terhadap pemerintah. Tidak sentimen, tidak. Ya hanya memberi pengarahan gitu saja. Setelah itu sudah pergi lagi. Diterima atau tidak terserah mereka, terserah pemerintah. Yang jelas hanya sekedar ngasih masukan, setelah itu pulang lagi. Ini sedune ingsun uridu iku ngarepaken supaya ingsun tidak minta jabatan, tidak minta uang, tidak minta jabatan, tidak minta uang. Uridu iku ngarepaken supaya ingsun an aidha ing yen to nasihati supaya ingsun ka ing tuan Fadl bin Muhallab sebagai pejabat pemerintah. Saya ingin kelawan suwiji-wiji, saya ingin memberi masukan kepada anda. Faqala nulitakon sepo Fadl al-Muhallab, wa ma iku apa huwa utawi syai', nasihatmu itu apa? Qala tahu sepo Aun bin Abdillah, iyyaka wa diyusira wal kibra ing sombong. Awas, jangan punya sikap sombong. Fa innahu karena setuhne kibir awalu dzambin iku kawitane dosa usia kang dimaksiati, kang didurhakai, kang dimaksiati Allah subhanahu Allah bihi kelawan dzambin. Sema Qur'an uli maca sapa Aun wa idz qulna ing ayat wa idz qulna lil malaikati isjudu Adam fasajadu illa iblis. Jadi kalau orang udah sombong itu sudah kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku ini semuanya masuk surga. Berarti kesempatan masuk surga itu terbuka lebar sekali. Semua bisa masuk, punya kesempatan masuk, kesempatannya sama. Ilaman abah, kecuali orang yang angkuh, sombong, yang menolak, merasa tidak butuh surga, merasa tidak butuh Gusti Allah. Wa idz qulna lan ing dalem nalika ngucap sapa ingsun lil malaikati maring para malaikat, usjudu sujudlah sapa sira kabeh li Adama maring Nabi Adam. Fasajadu nuli padha sujud sapa malaikat illa iblis angin iblis al ayata. Illa iblisa angin iblis al ayata ay atmim al ayata, narusaken sira ing ayat. Wa iya kalan wadiyo sira wal hirsa ing ambisi. Fa innahu karena setuhune al-hirsu akhraja iku ngetokaken apa al-hirsu Adama ing Nabi Adam minal jannati saking surga. Amkana memperkenankanku memberi kebebasan hu ing Adam Allah subhanahu Allah min jannatin saking surga. Allah memberi kebebasan kepada Nabi Adam surga arduha kang utawi ambai jannah, ambai as-samawatu iku piro-piro langit wal ardulan bumi. Yakulu dahar sapa Nabi Adam, boleh makan Nabi Adam min hasaking jannah illa syajaratan angin ing wiwitan wahidatan kang siji. Nah melarang hu ing Adam Allah subhanahu Allah an hasaking syajarah. Fa akala nuli dahar sapa Nabi Adam min hasaking syajarah. Akhirnya fa akhraja menuli ngetokaken hu ing Adam Allah subhanahu Allah min hasaking jannah.
Summa qara'anu limaca sapa aun ihbitu minha ing ayat ihbitu minha. Ihbitu muduna sapa sira kabeh minha saking jannah ila akhir ayat. Wa iya kalan wadiyo tuan wal hasada ing hasud. Fa inna ma qatala angin pastine mateni ibnu Adam sapa anak Adam yakni Qabil. Mateni akhahu ing sedulure ibnu Adam, yakni membunuh Habil ya. Qabil membunuh Habil. Hina hasada ing dalam nalikane iri sapa ibnu Adam hu ing akhahu. Summa qara'anu limaca sapa aun ayat watlu alaihim ing ayat watlu alaihim naba abnai Adam bil haq al ayati. Watlu maca sira alaihim ngatasi menungso naba abnai Adam ing ceritai anak lorone Adam bil haqi kelawan bener. Al ayati ing pira-pira ayat ayat mim al ayati darusaken sira ing pira-pira ayati. Terusane kan idz qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Keduanya berkorban. Ada Qabil dan Habil ini korban. Tuh. Berkorban. Si Qabil ini mengorbankan hasil buminya. Dia pekerjaannya sebagai petani. Habil pekerjaannya tukang ternak, mengorbankan hasil ternaknya yang paling bagus di Habil karena tulus demi Gusti Allah, supaya oleh keriduan Gusti Allah yang paling bagus. Si Qabil ya kalau korban soten hanya mau korban itu kan karena disuruh ayahnya. Aslinya dia tidak mau. Sudahlah, yang penting katon kelihatan korban. Ya, kasih aja hasil bumi kan jelek-jelek. Kan blesak-blesak. Lamun pari kasih gabung-gabung bae wis. Nak wereng gua apa? Kanggo korban iki. Fatukum bila min ahadima. Diterimalah korban salah satu dari dua anak Adam itu, yakni korbane Habil. Walam yutaqabbal minal akhar. Korbane Qabil tidak diterima. Begitu tahu tidak diterima, ya sewot itu si Qabil, masya Allah ya. Penyakitnya manusia tuh, iri. Saya lebih tua umurnya, kenapa dia yang diterima? Qala la aqtulannak. Jadi langsung ngancam, qala la aqtulannak. Tak pateni temenan siraku oleh saya, kata si Qabil. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak. Wa idza dzukira lan ing dalam nalika diterangaken, dicerita-ceritakan ashabu Rasulillah disebut para sahabat Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam fa amsik, maka menengo sira. Maksudnya berhenti. Jangan diterus-teruskan, jangan sampai ada kesan tidak baik mengenai para sahabat Rasul. Dalam Syarah Tauhid disebutkan wa awilit tasajjural ladzi warad in khutta fihi wajtanib da'al hasad. Takwillah, artinya arahkanlah, bawalah pengertian yang baik mengenai percekcokan, pertengkaran yang terjadi antara para sahabat. Dan khutafihi, kalau kamu ngobrol tentang para sahabat, tentang cekcoknya para sahabat, awas. Boleh kita cerita, membawa sejarah, membaca sejarah tentang percekcokan antar sahabat, tapi jangan sampai ada rasa dendam, rasa sakit hati kepada mereka. Jangan ada kesan tidak baik mengenai para sahabat. Wa majara baina sahabi naskutu an huwa ajral ijtihadi nuthbitu. Dalam Natum Subat
Wa majara baina sahabina skutu, apa yang terjadi, percekcokan apapun yang terjadi di antara para sahabat. Nah, kita cukup diam aja, nggak usah komentar. Anhu wa ajral ijtihadi itu, kita mengakui ada pahala atas ijtihadnya sahabat. Wa idza dzukira lan ing dalam nalika disebut-sebut al qadaru apa masalah takdir, faskut maka menanggo sepu sira. Jangan sampai ada kesan ngobrol takdir yang tidak jelas, ngalor ngidulnya, yang punya potensi untuk salah paham tentang takdir, salah paham tentang takdir yang Allah berikan, sehingga ada kesan Gusti Allah kejam, takdir kejam. Jangan diteruskan. Wa idza dzukirat lan ing dalam nalika disebut-sebut an-nujumu apa masalah lintang-lintang, faskut maka mendango sapa sira. Masalah apa rane? Bahasa apa rane? Horoskop dah. Bintang-bintang tuh. Horoskop. Kalau bintangnya bintang Cancer begini, kalau bintangnya Leo begini, Sagittarius begini. Cancer. Pokoknya Daud Abu Bakar bin Abdillah karena ono separojulun. Wah, ini panjang ceritanya udah, wallahu a'lam bishawab.